Tidak mungkin kejadian besar begitu tuh cuma anak kecil yang tahu. Tapi kalau dibilang ada kejanggalan, saya tidak. Ini menurut saya lamban. Nah ini jadi pertanyaan di kepala publik nih. Betul. Apakah benar pure dia ini sebagai pembunuh tunggal? Betul. Atau betul ada orang lain di belakang itu? Dalam proses menghabisi nyawa almarhum. Oke. Kalau setelah itu, itu masih bisa banyak orang lagi. Oke. Masih bisa banyak orang Ada lagi. kemungkinan itu. Masih bisa banyak orang lagi. Untuk konteks hukum sendiri, andai kata ini betul bahwa ini adalah sebuah praktik pesugihan, apa hukum kita di Indonesia itu bisa menjerat orang-orang semacam ini? Praktik perdukunan santet ini ada undang-undangnya. Kasus kematian Stefania Trisantinoni atau akrab disapa Noni, seorang siswi SMP di Desa Rubit, membawa duka yang mendalam bagi keluarga dan semua orang yang ditinggalkan. Pada hari ini, Rabu 1 April 2026, Kapolres Sika telah melakukan gelar perkara bertempat di Desa Rubit, secara khusus di tempat kejadian perkara atau tempat kejadian peristiwa. Namun demikian, sampai hari ini banyak pertanyaan yang menggantung luas di kepala publik. Salah satunya terkait dengan jerat hukum yang dibebankan atau yang diberikan oleh pihak penyidik kepada pelaku. Sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini Bang Eman Gleko, seorang pengacara dan aktivis senior. Bang Eman, apa kabar? Baik. Oke, teman-teman sekalian, 30-an menit ke depan kita akan berdiskusi bersama Bang Eman. Kita akan menggali banyak hal terkait dengan perspektif hukum dari kasus ini. Pertama sekali saya ingin bertanya ke Bang Eman, selaku orang yang hari-hari ini cukup intens mengawali kasus ini ya. Jadi pertanyaan pertama dari saya itu terkait dengan kira-kira menurut Bang Eman, dari seluruh kasus ya, dari seluruh peristiwa yang terjadi hari ini, teristimewa terkait dengan bagaimana penindakan terhadap kasus ini, apakah Bang Eman melihat ada kejanggalan dari seluruh konstruksi yang terjadi atas kasus ini? Ada nggak kejanggalannya? Pertama, mungkin kita perlu menyampaikan belasungkawa, duka yang dalam buat keluarga korban karena kehilangan anak yang dibesarkan dengan cinta itu suatu hal yang sangat besar. Kita mungkin harus menyampaikan belasungkawa dulu. Berikutnya, kalau pertanyaannya tentang apakah ada kejanggalan, saya lihat tidak. Tetapi kalau disebut lamban, iya. Karena kalau janggal kan berarti ada rekayasa, ada yang kurang, atau tidak selesai dengan tersangkanya tidak lengkap. Pokoknya ada yang inilah. Tapi kalau dibilang lamban, iya. Kalau dibilang lamban, ya lambannya mulai dari proses awal ketika keluarga datang melapor ke polsek, kemudian respon polsek sendiri seperti apa, lalu bahkan kemudian keluarga korban sendirilah yang menemukan mayat almarhum. Kemudian setelah anak pelaku ini ditersangkakan, ditahan, saya ingat benar itu 2 minggu sebelum, belakangan setelah bapaknya dengan kakeknya jadi tersangka, 2 minggu sebelumnya saya sudah sempat ngomong di media bahwa karena itu 3 hari, berarti setidaknya pasti ada orang lain yang terlibat. Bukan pelaku tunggal berarti? Bukan pelaku tunggal. Okay. Pelaku tunggal yang saya maksud itu bukan soal bagaimana membunuhnya, tapi 3 hari ini kan berarti yang tahu kejadian ini lebih dari 1 orang. Kan 3 hari. Di space waktu ini ya? Iya. Tidak mungkin kejadian besar begitu tuh cuma anak kecil ini yang tahu. Dalam waktu 3 hari itu pasti lebih dari anak kecil ini yang tahu. Saya menduga bapaknya dengan kakeknya tahu. Tahu bahwa anaknya membunuh. Oleh karena itu waktu itu saya sarankan kena pasal penyertaan, menyembunyikan informasi ada kejahatan. Tapi minusnya adalah dalam hukum pidana kita ada split. Orang yang punya hubungan darah menyembunyikan anak yang melakukan tindak pidana bisa dibebaskan. Tidak bisa dipidana. Ada itu pasalnya. Cari jadi KUHP. Dan sebentar kita cari kita. Itu harusnya kalau polisi pakai pasal penyertaan susah. Atau menyembunyikan susah. Karena ada undang-undangnya. Itu nggak bisa pidana. Tapi kalau dibilang ada kejanggalan, saya tidak. Ini menurut saya lamban. Lamban sekali karena hal yang terang benderang
ya toh, yang harusnya segera cepat di eksekusi tanpa perlu ada tekanan, seperti penetapan tersangka terhadap bapak dan kakeknya, justru terjadi setelah ada tekanan. Jadi menurut saya lebih tepatnya kita sebut lamban. Bahkan yang saya dengar dari teman-teman polisi katanya penyidik yang lamban ini sudah ditegur dan sudah diberi peringatan lah semacam itu ya oleh Kapolres kalau tidak salah. Kira-kira begitu. Oke. Ini menarik nih Bang Eman, karena belakangan bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Sika itu mempertanyakan, termasuk terkait dengan tadi pelaku ya. Dari seluruh konstruksi yang Bang Eman sudah sebutkan tadi, paling tidak gambaran besarnya aja, itu kan sebenarnya publik sudah bisa melihat bahwa kasus ini tidak dari space 3 hari yang Bang Eman sebutkan tadi. Jadi pelakunya itu bukan cuma satu orang. Ada kemungkinan pelaku-pelaku lain, dan itu sudah dikonfirmasi tadi bahwa ada bapaknya sama neneknya yang kemudian hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, soal pelaku ini Bang Eman, dari konstruksi yang Bang Eman sudah sebutkan tadi, saya ingin tahu lebih jauh dari perspektif hukum Kristimewa, apakah betul dalam hal ini pembunuh itu adalah si anak 16 tahun ini, atau dia ini hanya menjadi benteng untuk pelaku-pelaku lain, atau bagaimana? Dari fakta yang kita lihat hari ini, fakta yang dikemukakan oleh polisi berdasarkan penyelidikan, kalau sebagai orang hukum saya tidak mau berasumsi lebih dengan pertanyaan yang mirip sama dengan pertanyaan di media sosial, pertanyaan di teman-teman aktivis di Momere, bahwa apakah ini ada orang lain yang ikut membunuh. Kalau kita lihat aja dari bukti yang diungkap oleh polisi sampai menemukan anak ini pelaku pembunuhan ini anak ini, hanya anak ini. Tapi bahwa setelah pembunuhan mungkin ada yang lain yang terlibat, yang saat ini ada 2, iya. Karena begini teman-teman, dalam peristiwa pembunuhan itu kan 3 hal yang harus kita ketahui. Yang namanya kejahatan itu, apakah pembunuh atau pencurian atau apapun itu, ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Ada juga yang namanya kejadian sebelum, kejadian pada saat, dan kejadian sesudah. Pra dan pasca itu. Ya, pra dan pasca. Jadi kalau kita katakanlah berencana, siapa-siapa yang terlibat dalam perencanaan. Niat itu membutuhkan waktu untuk berpikir bagaimana niat itu bisa menjadi rencana. Berarti misalkan si pelaku punya niat menghabisi korban, itu harus ada beberapa hari waktu, dan pasti ada sesuatu yang melatar belakang kenapa dia berniat. Kalau dari cerita yang kita dengar, dari fakta yang terungkap, pelaku menyuruh korban datang mengambil gitar. Pertama datang dengan temannya atau ponakannya atau apa itu, tapi dia suruh pulang. Disuruh pulang. Kemudian disuruh datang lagi. Jadi memang ada niat. Menserianya ini ya. Sabar dulu. Niat pelaku terhadap korban. Niatnya ini apa? Kita jangan sebut dulu niat membunuh. Bahwa dia berniat mengajak anak itu ke rumah sendirian. Itu final, clear itu. Itu fakta. Dari keterangan, itu niatnya adalah dia mau ngajak anak itu datang sendiri ke rumah. Nah, pada saat ke rumah, yang terjadi adalah persetubuhan. Dan dia mengaku kan, bahwa dia menyetubuhi almarhum korban kan. Itu. Jadi kalau boleh kita putuskan dulu di situ satu-satu ya. Maka niatnya yang paling pertama adalah niat hendak melakukan persetubuhan dengan korban. Bahwa kemudian terjadi sesuatu lalu pembunuhan mungkin. Dan yang ditemukan polisi adalah korban mengancam, memberitahu kepada keluarganya, lalu pelaku naif, hilaf, bereaksi dan terjadi pembunuhan. Di situ dulu kita putus bahwa pelakunya anak ini. Pelakunya anak ini. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat kejadian yang ada bersama korban di rumah itu cuma anak itu. Yang belakangan jadi tersangka seperti bapak dan kakeknya berada di tempat lain. Berada di tempat lain. Satu berada di Nebe kalau tidak salah, satu berada di mana begitu. Kalau peristiwa pembunuhannya ya, seperti peristiwa misalkan saya minta rokom ini, yang terjadi cuma kau dan saya. Bahwa dia melihat, dia tahu iya, tapi peristiwanya cuma kau dan saya. Jadi pembunuhan itu terjadi oleh anak itu terhadap korban. Titik di situ dulu. Itu.
Itu yang saya. Berarti pelaku tunggal ini. Pelaku tunggal pembunuh untuk pembunuhannya. Untuk pembunuhannya. Tunggal. Tapi kan ada hal lain yang bisa dijerat kepada orang yang mengetahui itu tidak memberitahu, turut membantu menyembunyikan mayat, menyembunyikan korban, membantu menghilangkan barang bukti, ya toh? Walaupun sebenarnya kalau kita lihat pasal 221 ayat 2 KUHP, obstruction of justice itu nggak bisa dikenakan kepada orang yang memiliki hubungan darah. Buka aja tuh, bisa bebas tuh mereka sebenarnya. Ini hanya karena tekanan. Saya lihat murni dalam banyak aspek. Dua orang yang jadi tersangka ini lebih ke tekanan. Kalau murni hukum pidana susah, agak susah. Kecuali hanya jika ya terungkap bukti, bahkan kan kita tahu bahwa memang ada bukti. Bapaknya dan kakeknya membantu menyembunyikan itu. Oke, ini menarik Kaiman. Sebelum Kaiman lanjut, saya ingin gali lebih jauh soal itu tadi ya. Jadi berkali-kali saya dengar pernyataan tadi, Kaiman sudah menegaskan bahwa pelaku pembunuhan ini adalah anak ini. Anak itu. Gitu. Nah tetapi belakangan ini kita dengar juga nih informasi gitu, bahkan lewat RDP kemarin, hari Jumat kemarin itu disebutkan masa anak sekecil itu umur 16 tahun gitu, dia bisa bunuh dengan posisi dia tahu nih bunuh tikam pertama di mana, lalu kemudian setelah bunuh itu dia bisa bawa anak itu sampai ke sungai cukup jauh, bahkan tadi kita lihat waktu rekonstruksi tadi perjalanan dari rumah itu ke sungai itu sangat jauh dan curam. Nah ini jadi pertanyaan di kepala publik nih. Betul. Apakah benar pure dia ini sebagai pembunuh tunggal? Betul. Atau betul ada orang lain di belakang itu? Ya, pertama terkait apakah mungkin seorang anak kecil itu membunuh? Bagaimana bisa? Kita coba kita clear berpikir dulu ya. Di Eropa, di Amerika, di negara lain, di tempat lain, ada anak kecil usia 4 tahun bisa komputer dan bisa hack Pentagon. Semua kemungkinan nih. Ya tapi itu kan di Eropa. Artinya apa? Artinya apa? Itu sesuatu yang namanya mungkin itu pasti ada itu. Pasti ada. Yang namanya mungkin itu pasti. Jadi kita nggak bisa pakai cara berpikir itu. Yang kedua, saya kira memang perlu apa? Kita juga sadar bahwa efek media sosial itu berpengaruh besar terhadap perubahan psikologi dan psikis anak-anak sekarang. Ada kejadian contoh misalkan anak kecil di mana kalau tidak salah di Flores Timur atau di mana itu, bukan di Flores Timur, saya lupa. Jadi dia bunuh temannya karena baca di media sosial, di TikTok atau di Facebook, ada orang butuh ginjal. Dia dengan temannya, anak kecil ini, dia tahu ini ginjal bisa dijual. Dia dengan temannya bunuh temannya, kemudian belah perutnya, ngambil ginjalnya. Dia tidak tahu di mana ginjalnya. Waktu ditangkap, dia tanya sama penyidik, kau bunuh tuh kamu cari ginjal. Terus kau ketemu, saya nggak tahu ginjalnya yang mana. Itu sesuatu yang secara sosial sering terjadi sekarang. Jadi saya kira memang itu sudah bisa kita jawab ya. Kalau orang marah bilang, bagaimana mungkin seorang anak bisa membunuh? Sangat mungkin dengan pengaruh media sosial sekarang. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini kita fair bicara ya. Makanya ini suatu yang secara proses bisa kita buktikan, latar belakangnya bisa kita pertanyakan. Tapi kalau pertanyaannya sifatnya emosional agak susah kita. Apalagi orang bertanya dengan marah, susah dijawab itu. Nah, anak ini ya saya sangat yakin bahwa memang dia berniat melakukan sesuatu yang tidak baik kepada korban. Kemudian setelah korban melawan, disitulah terjadi pembunuhan. Karena kalau coba nanti dicek di visum of repertumnya itu waktu kematian itu dengan waktu pelaku tersangka, pelaku bapaknya dengan pelaku kakeknya sama nggak? Secara lokus dan tempusnya. Kalau itu terjadi berencana Pak, mereka bertiga yang membunuh. Nah itu dia. Kan ini kan secara tempus berbeda. Waktu kematian pasti tercatat tuh oleh visum itu. Itu waktu kejadian, keterangan pelaku hari itu jam berapa, ya tuh di mana. Dengan dua orang ini sudah pasti tidak mungkin dilibatkan dalam kejadian ini.
Kecuali kalau kita coba gali, misalkan apakah bapaknya menyuruh melakukan, karena mungkin ada praktek pesugihan atau segala macam. Tapi saya tidak melihat itu sebagai Sabar, sebelum kita ke sana nih, Ini seru nih. Kak Iman tadi sudah ini ya dengan sangat tegas menyatakan bahwa pelaku pembunuhan ini satu orang. Sekali lagi adalah satu orang, yakni anak 16 tahun itu. Berdasarkan bukti yang diungkap oleh polisi satu orang, dan saya setuju bahwa ini cuma anak itu. Cuma anak itu. Oke, nah sekarang saya mungkin geser Dalam pembunuhannya ya. Dalam pembunuhannya ya. Dalam proses menghabisi nyawa almarhum. Oke. Kalau setelah itu, itu masih bisa banyak orang lagi. Oke. Masih bisa banyak Ada orang kemungkinan lagi. itu. Masih bisa banyak orang lagi. Karena kalau tadi Citra bilang memindahkan mayat dari rumah ke kali jauh. Itu ya jauh. Ada rambut dicukur, macam-macam. Menurut saya tidak mungkin fisik seorang anak kecil. Tapi anak itu juga postur badannya besar kok. Saya lihat di Rekonstruksi itu ya. Iya. Jadi tapi ya apapun itu, kakeknya tahu di mana lokasi anak itu disembunyikan, dan kakeknya terlibat menyembunyikan. Oke. Ini menarik Kak Eman. Saya sedikit bergeser sekarang ke ini ya, soal penetapan hukuman terhadap anak ini, pelaku ini, sama kemudian dua orang lain yang terlibat tadi ya. Belakangan ini kita dengar bahwa penyidik dalam hal ini Kapolres Sika itu sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP sebagai jeratan terhadap pelaku dan dua orang lain ini, ayahnya sama kakeknya ini. Nah, dari perspektif hukum, saya mau bertanya ke Kak Eman, dari perspektif hukum, dengan mempertimbangkan bobot kasusnya ini, apakah ini setimpal? Jadi gini, kita kan tidak bisa menalar atau mendiskusikan hukum positif yang sudah berlaku. Oke. Misalkan pasal itu mengatakan perbuatan ini dilarang dan kalau dilanggar dipidana sekian. Oke. Per kegiatan itu, perbuatan itu dibuat, ya undang-undang itu yang berlaku, itu yang jalankan. Hanya bicara hukuman, kita nggak bisa bicara begitu. Kadang jaksa nuntutnya 5 tahun, hakim putusnya bisa 10 tahun, 20 tahun. Karena mempertimbangkan keyakinan hakim. Hakim kan juga speaknya itu adalah undang-undang. Makanya kalian sering dengar, mungkin kita sering dengar, jaksa nuntutnya 10 tahun, hakim nuntutnya melebihi yang nuntut jaksa. Kita berharap itu yang terjadi, karena kalau ansi undang-undang sudah pasti anak ini mungkin hanya 3 tahun. Apalagi dia di bawah umur tadi ya. Iya, tapi bisa jadi hakim memvonis melampaui ketentuan undang-undang. Itu kewenangannya di hakim. Dan itu nggak salah kok. Jadi makanya saya kemarin dorongnya itu, bicaranya sekarang jangan di polisi lagi, bicaranya di dua tempat ini, jaksa dengan hakim. Bila perlu nanti dorong anak ini, bapaknya dan kakaknya jangan penjara di ND atau di Mamere, bawa ke Nusa Kambangan. Kemarin saya sempat ada rekomendasi itu berarti? Iya, saya ngomong itu kemarin. Saya usulkan itu ke teman-teman yang lagi aksi itu. Ngomong kalau bisa dorong itu nanti sidang. Mau penjara berapa tahun pun juga, tapi jangan penjara di Flores, di NTT. Bawa ke Nusa Kambangan. Alasannya? Ya supaya kan apa yang menjadi ekspektasi ini kan, orang marah karena ada yang meninggal, lalu sudah jadi gerakan begitu besar. Itu kalau hanya sekedar dihukum di Mamere mah biasa. Maksudnya sekalian dibawa ke Nusa Kambangan, kenapa tidak? Ya toh? Kalau dianggap sebagai kejahatan besar toh? Iya betul. Terus yang berikut, ya minta jaksanya, tidak bisa jaksa menuntut sesuatu yang di luar ketentuan undang-undang. Tidak bisa, karena jaksa, hakim, jaksa, pengacara, polisi itu apa yang dikatakan undang itu. Tapi hakim lain, hakim bisa bertindak lebih. Oke. Satu lagi nih Kak Eman, ini juga kemudian jadi diskusi yang cukup hangat di Mamere belakangan ini. Kemarin itu kita baru dengar dan itu terkonfirmasi waktu RDP bersama DPRD di Sika, itu terkait dengan pelimpahan berkas itu ya, yang kemudian jaksa kembalikan ke penyidik untuk lengkapi P19 itu. Nah, itu berarti sebenarnya polisi kita itu bekerjanya belum maksimal kemarin. Nah, sekarang Kak Eman sendiri melihat ini kerja-kerja kepolisian kita terkhusus dalam upaya penanganan kasus ini seperti apa gitu. Kita nggak usah terlalu berlebihan dalam proses P17, P18, P19, P20, P21 itu bukan hanya perkara ini. Cek semua kepolisian di negara ini, pidana, polisi bawa ke jaksa, pasti ada koreksi. Kembali ya. Itu biasa. Itu biasa sekali. Bahkan ada perkara yang polisi sementara masuk penyidikan, sudah komunikasi dengan jaksa. Ini calon tersangkanya, jaksa setuju tidak? Sudah ada komunikasi. Sudah ada. Jadi kita nggak usah menanggapi itu biasa.
Karena yang namanya penuntutan oleh jaksa tentu harus berkas lengkap secara administratif, secara bukti, materialnya, alat buktinya apa, formilnya, prosedurnya seperti apa, itu harus jelas. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa polisi tidak kerja, enggak. Mereka kerja benar, hanya lamban. P19 itu biasa dalam, jangan dianggap sebagai hal yang luar biasa dalam perkara ini. Biasa di semua perkara, semua pengacara juga tahu. Dalam perkara pidana P19 itu biasa. Tidak pernah polisi kasih naik berkas ke jaksa langsung satu kali. Langsung terima gitu. Tidak. Pasti bolak-balik gitu. Makanya kalau kita buka KUHP, masa penahanan sementara itu tersangka itu di polisi ada, di jaksa ada perpanjangannya. Ya toh? Kalau dalam masa tahanan itu ternyata berkas belum, masih diperpanjang lagi masa tahanannya. Sampai dengan selesai di sidang berapa kali dia harus ditahan, itu ada aturannya. Karena kan hukum itu ketika memasang jerat tentang penahanan, itu kan dengan maksud memudahkan proses pemeriksaan terhadap kejadian perkara supaya gampang menyusun fakta dalam rangka menarik undang-undang yang bisa dipakai untuk menghukum. Kalau orang tidak ditahan ya bisa jadi bukti hilang, bukti kurang, kabur-kabur, macam-macam. Tapi P19 ini menurut saya bukan sesuatu yang besar untuk kita persoalkan. Yang harus kita persoalkan itu adalah pertanyaan langsung kepada jaksa, strike aja. Pasalnya sudah ada, kapan kau limpahkan? Saya melihat ini politik ini. Saya melihat ada semacam, ada juga gejala jaksa takut dikejar sama massa. Ya, jaksa lempar bolanya ke polisi. Polisi jadi bulan-bulanan. Kenapa RDP kemarin jaksa nggak ditanya? Tanya juga jaksa. Si P19 apa? Unsur kejaksaan kan kemarin nggak datang. Jaksa menang secara strategi. Itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Supaya saya jangan di demo, ya udahlah. Saya P19 polisi kurang, polisi dikejar-kejar. Gitu. Coba kalau polisi bilang kami udah lengkap, sudah maksimal. Jaksa bilang, belum. Polisi kena lagi. Nah, saya bertanya ini Keman, karena kita dengar kemarin kan sebenarnya tuh perkara ini, kenapa sampai hari ini tuh masa tuh begitu emosional dengan polisi? Itu karena waktu laporan pertama ke Polsek Pantai, jawabannya juga kan sangat konyol dalam tanda kutip ya. Anak itu mungkin bermain ke temannya gitu. Jadi lamban, tadi saya mau konfirmasi di situnya sebenarnya. Saya setuju. Tapi kan begini. Polisi kita itu dalam pendekatan hukum modern, dalam pendekatan hukum kita saat ini, itu pasif. Kita melaporkan kehilangan. Buktinya apa? Kalau dia buktinya mengarah kepada peristiwa pidana, mereka akan bertindak. Namanya laporan informasi. Laporan polisinya model A. Polisi mengetahui. Tapi dalam cerita mereka mengadukan orang hilang, ya polisi menjawab seperti itu. Saya bisa mengerti dalam batas wajar. Mungkin tidak ada kondisi lain yang cukup dibawa sebagai bukti dalam cerita hilang itu. Misalkan kemarin dia ribut sama ini, dia tadi pergi ke rumah ini, lalu ini tidak ada kabar. Mungkin itu bisa membuat polisi bertindak. Tapi kalau cuma bilang orang ini hilang ya, saya kira itu jawaban. Saya tidak berani membela ya. Tapi kalau kita datang lapor tapi tidak tuh bawa bukti apa-apa, polisi mau bikin apa? Itu clear tuh. Itu clear itu. Itu menurut saya clear. Kecuali kalau sudah 3 hari setelah laporan, polisi tidak bikin apa-apa dengan laporan itu, polisi salah. Tapi pada saat dia lapor, polisinya bilang mungkin lagi pergi main ke rumah temannya, itu benar. Tapi setelah 3 hari kemudian polisi setelah terima laporan, polisi nggak bikin apa-apa, di situ salahnya mereka. Tapi kan tidak sampai di situ, Bang Eman. Waktu pada ayah dari si pelaku 16 tahun ini kan sempat diperiksa juga tuh di polisi. Lalu kemudian karena mengeluh sakit, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu hilang gitu dia, tidak ditahan lagi kan? Itu kejadian setelah ditemukan mayat atau sebelum ketemu? Setelah ditemukan mayat. Kan mereka datang lapor ke polisi itu kan laporkan anaknya hilang. Yang kau tanyakan tadi kan soal mereka datang lapor anak hilang, polisi bilang mungkin pergi main ke rumah temannya. Ya toh? Iya. Tapi polisi pada saat terima laporan di Kewa itu, salahnya mereka adalah tidak menindaklanjuti, mengirim Babinsa atau reserse atau apa ke sana. Itu cek nih. Di situ salahnya polisi. Salahnya mereka di situ. Bahwa mereka pasif iya, tanpa bukti iya.
Tapi polisi harus pergi, terima laporan harus datang. Iya. Ini kan mereka cuma bilang, barangkali main ke rumah temannya. Habis itu habis. Justru keluarga yang kemudian pergi cari dan dapat. Di situ polisi salahnya. Salahnya mereka di situ. Ketika apalagi ini manusia ya, orang hilang barang aja polisi harus kumpulkan keterangan cari informasi. Ya atau motor hilang, mobil hilang gitu. Tapi ini orang lapor orang hilang ini. Dia hanya bilang begitu habis itu diam. Oke. Di situ salahnya dia. Harusnya dia segera bertindak bersama keluarga. Ya toh, kamu naik dulu ke atas, kalau 2-3 jam lagi kalau tidak ada kamu telepon kami naik. Harusnya bisa begitu dong polisi. Tapi kan nggak terjadi. Nggak terjadi. Di situ salahnya mereka. Itu salahnya mereka. Oke. Gitu. Ini clear ya, karena kalau kita bicara kesalahan kan bicara perkap. Apa yang dilanggar oleh polisi ini dalam prosedur penanganan perkara. Itu kan ada peraturan kepolisiannya. Yang dilanggar apa? Bagaimana prosedur menindaklanjuti laporan? Jadi yang dilanggar apa? Yang dilanggar adalah dia tim melapor tapi dia diam. Bahkan dia timbali lagi. Barangkali dia pergi main ke itu salah. Itu nggak boleh. Oke, ini clear ya. Yang disampaikan Bang Eman tadi udah cukup jelas. Sekarang mungkin saya ingin masuk lebih jauh, Bang Eman. Kemarin waktu RDP juga tuh banyak hal disampaikan oleh para anggota DPRD kita di daerah. Dan satu yang saya pikir menarik di sana itu soal praktik pesugihan dalam kasus hari ini, gitu. Nah, kemarin kalau Bang Eman ingat waktu RDP itu ada salah satu anggota DPRD menyebut bahwa kematian ini sebenarnya terkait erat dengan apa yang disebut sebagai praktik pesugihan tadi. Faktanya apa? Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa pasca kematian anak itu mereka melihat di depan rumah ada api, lalu kemudian setelah kematian ya. Nah, ada api, lalu kemudian ada ritual lah dibuat di situ. Nah, sekarang pertanyaan nih Bang Eman, untuk konteks hukum sendiri, andai kata ini betul bahwa ini adalah sebuah praktik pesugihan, apa hukum kita di Indonesia itu bisa menjerat orang-orang semacam ini? Pesugihan apa dulu ini? Pesugihan menyangkut kematian korban atau pesugihan menyangkut menyembunyikan korban? Kan dua hal yang berbeda itu. Kalau terkait dengan kematian korban misalnya? Saya kira tidak ada hubungan itu. Karena tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Misalkan sebelumnya bapaknya atau kakeknya itu adalah orang yang pernah tumbal-tumbalkan orang, pernah bunuh-bunuh orang dengan cara yang seperti itu. Itu mungkin kejadian berulang namanya. Ya toh? Tapi kan setelah kematian baru mereka bikin acara. Mungkin itu bagian dari keyakinan mereka satu rumah itu bahwa dengan cara ini orang lain tidak akan tahu. Cara menghilangkan roh nenek moyang atau apalah segala macam. Makanya orang bilang pesugihan di mana? Pesugihan tentang apa? Pesugihan tentang pembunuh atau pesugihan tentang bagaimana menyembunyikan korban? Kalau itu kejadian setelah korban meninggal, maka itu lebih ke urusan bagaimana menghilangkan. Secara bukti mereka buang semua bukti, mereka sembunyikan mayat. Secara roro, mereka minta juga barang-barang itu untuk tutupin matanya orang. Kira-kira begitu. Makanya kalau bicara pembunuhannya, kita tidak bisa mencampur adukan kejadian 3 hal ini yang saya bilang. Sebelum, pada saat, dan sesudah. Karena yang disebut membunuh itu pada saat. Kalau sebelum itu penyebab. Latar belakangnya. Betul latar belakangnya. Motifnya lah ya. Motifnya. Niatnya. Iya. Setelah itu kita bicara tentang yang tahu siapa. Kalau yang tahu itu bapaknya nggak bisa pidana. Kalau bapaknya tahu dan menyembunyikan anaknya yang melakukan tindak pidana, itu nggak bisa pidana. Pasal jelas itu pasal 221 KUHP ayat 2 jelas itu. Obstruction of justice nggak bisa dipakai. Tapi kalau bapaknya terlibat dalam hal lain, misalkan membantu memindahkan korban, ya toh? Menyuruh. Menyuruh itu tidak, itu bebas. Itu kan bagian dari melindungi. Kau baca aja pasal 221 KUHP ayat 2. Itu ada relasi psikologis. Bebas itu. Itu kan seorang ayah yang membesarkan anak, dia pasti ingin jaga anaknya. Undang-undang membatalkan obstruction of justice itu jelas itu. Tapi kalau bapaknya terlibat misalkan ngangkatin mayat, sembunyikan, buang pakaian, itu sudah kejahatan. Artinya hukum kita di Indonesia itu tidak mengakomodir soal pesugihan tadi ya? Tidak ada itu ya? Tidak ada. Di negara manapun di dunia ini, praktik perdukunan santet itu nggak ada undang-undangnya. Untuk menjerat mereka ini?
Nggak ada. Mau di Jawa, di Kalimantan, orang bilang nenek apa terbang-terbang, nggak ada undang-undangnya. Kecuali kalau hanya jika, ya toh mereka bikin begini, tapi misalkan harus potong tangannya orang. Kejahatannya adalah penganiayaan, bukan persugihannya. Saya bikin ritual apa adat, misalkan ritual semayang-semayang, dan dalam kepercayaan bahwa nanti saya potong ayam ini ada orang mati di sana. Harus bisa dibuktikan bahwa dia matinya bukan karena ayam yang saya potong di sini. Saya pergi bunuh dia, baru saya pelakunya. Itu hukum. Atau misalkan saya bikin sesajen yang saya korbankan manusia, tangannya saya potong. Maka pasalnya bukan persugihannya, pasalnya penganiayaan. Orang dipotong. Karena tidak ada pasal persugihan. Kejahatan terhadap nyawa, terhadap badan, kehormatan, benda, kan itu bentuk-bentuk kejahatan dalam pidana. Nggak, jadi kalau pesugihan sebagai motif, saya tidak bisa komentar banyak karena itu sesuatu yang susah untuk kita buktikan. Kecuali kalau ada yang pernah lihat bahwa dia pernah bikin pesugihan, ada orang ditaruh di atas batu, dipotong, dimutilasi, mungkin. Itu dari sisi hukumnya pure hukumnya begitu. Tapi kalau di kejadian ini pesugihan, mungkin pesugihannya adalah bagaimana agar orang lain tidak tahu kalau ada pembunuhan, mayat tidak ditemukan. Lebih ke situ karena batu-batu segala macam terlalu beras-beras itu kan setelah kejadian pembunuhan. Dan saya yakin sekali bahwa memang mereka berupaya untuk orang lain tidak tahu, menghilangkan jejaknya itu ya. Gitu. Nah, menyangkut itu tadi. Ini kan dikaitkan dengan jari yang hilang, rambut yang lepas, lalu baju. Itu secara pidana forensik itu kita nggak bisa berasumsi lain. Penyebab jari putus itu apa? Pasti karena benda tajam. Benda tajamnya barang buktinya. Nanti keterangan pelakunya apakah dia yang potong atau siapa yang potong. Tinggal itu aja. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Cuma di situ pembuktiannya. Kan putus kenapa? Pasti keterangan forensiknya. Karena tebasan parang misalnya, bahasa pidananya itu tebasan besi tajam, bahasa pidananya besi atau pipa atau apalah begitu, yang tajam. Terus kemudian dilakukan oleh siapa, ya toh, nanti siapa itu orang, buktinya parang, udah. Iya betul. Tinggal nanti dari keterangan ini pelaku bilang bukan saya yang potong jarinya, ternyata setelah mati bapak yang potong. Ini dalam rangka menghilangkan supaya orang tidak tahu. Bisa jadi begitu. Tapi bapaknya tidak terlibat dalam pembunuhan. Bapaknya terlibat setelah mati. Barangkali potong ini bagian dari ritual yang diyakini untuk hilangkan sembunyikan. Termasuk rambut ini. Rambut yang katanya dibotak. Dibotakin ya. Dibotakin. Mungkin perlu juga forensik menjelaskan rambut mayat itu kalau dalam keadaan 3 hari di tempat yang lembab, basah, air, apakah bisa copot sendiri? Kan beda antara digunting dan copot sendiri. Jelas pasti beda itu. Kalau dia digunting, siapa yang menggunting? Apakah menggunting itu pada saat korban meninggal? Secara visum bisa dibuktikan itu. Karena tubuh kita itu menyimpan memori yang menurut forensik itu bisa di saat dia mati, kondisi tubuhnya bagaimana, benda apa yang menghantam dia mati, itu bisa dijelaskan secara forensik. Jadi rambut botak ini, apakah rambutnya dibotak? Siapa yang botak ini pertanyaannya? Kalau anak ini menurut saya tidak. Iya, itu dia. Itu menurut saya tidak. Betul. Ini pasti ada orang lain. Iya. Kalau kita kaitkan dengan pesugihan-pesugihan tadi, bisa jadi itu bagian dari ritual yang diyakini oleh bapaknya untuk menghilangkan. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus bajunya bagaimana itu? Sama semua. Ini kan bagian dari upaya untuk menghilangkan alat bukti. Bagian dari upaya untuk menghilangkan alat bukti bahwa ya bukti anak ini membunuh, ya toh? Bukti bukti anak ini membunuh karena bapaknya dengan kakeknya kan menurut saya terlibat banyak itu di kejadian setelah korban meninggal. Itu banyak sekali peran bapaknya dengan anaknya, dengan kakek, banyak sekali. Dan itu bisa jadi malam itu, besoknya sampai 3 hari berturut-turut itu yang dilakukan mereka di rumah itu. Nah, ada desakan luas yang kemudian hari-hari ini itu kita dengar ya di Maumere supaya menghibahkan kasus ini ke Polda dan kemudian ke Mabes. Di Jakarta sendiri sudah ada gerakan yang dibuat oleh teman-teman Organda
antara lain dari PMMJ sendiri, Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta, dan juga Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Nagekeo se-Jabodetabek, yang kemarin sempat mengadakan aksi, lalu kemudian audiensi dengan Mabes Polri. Ini kita coba diskusi ya. Oke, pertanyaan saya Bang Eman, kalau dari sisinya Bang Eman lihat, apakah betul atau apakah dengan bobot kasus semacam ini perlu ada pengawalan langsung dari Polda dan Mabes Polri? Sabar dulu, sebelum sana. Oke. Ini. Kita pakai analogi, walaupun dalam pidana itu nggak boleh analogi. Atau kita pakai perbandingan aja. Pertanyaannya dalam kasus seperti apakah polisi itu bisa menskenariokan sebuah kasus? Yang paling dekat dari jawabannya adalah dalam kasus yang memang ada hubungan dengan kepentingan polisi. Dalam contohnya Sambo. Karena pelakunya anggota polisi, dia punya instrumen, dia punya relasi struktural yang bisa menggerakkan struktur di bawahnya penyidik untuk merubah skenario. Karena kepentingan dia. Tapi kalau ini kan kasus tidak, sipil ini. Apa kepentingan polisi? Coba menutup ini. Bapaknya itu bukan orang kaya yang tiap hari dekat dengan Kapolres misalkan, ya toh? Bukan juga sesuatu yang luar biasa di masyarakat, sehingga tidak ada kepentingan relasi kekuasaannya yang secara politik kita bisa tarik sebagai alasan kenapa ini barang dibikin lambat. Jadi kalau kemudian ada permintaan, susah. Kalau dari penjelasan saya tadi begitu, saya yakin ini nggak akan pindah kemana-mana tuh, karena dianggap ditemukan kok tersangkanya, berkahnya dilimpahkan kok. Apalagi sudah pelimpahan seperti ini ya, nggak mungkin lagi dipindahkan. Kecuali hanya jika dalam kasus lain misalkan yang perkara seperti ini pelaku pembunuhnya polisi, tentu pasti kita sangat curiga untuk minta dipindah. Itu wajar, karena polisi tidak akan buka-bukaan kalau pelakunya anggotanya. Banyak sekali kasusnya, Sambo, dan itu juga yang kalau hanya pangkat kuning 1, kuning 2, apalagi begini, enggak, mesti bintang yang punya relasi kekuasaan yang bisa menggerakkan bawahan, baru kita boleh minta ini barang dipindahkan. Tapi setuju kalau misalnya kasus ini kemudian dipindahkan ke Polda dan... Nggak mungkin lagi dipindahkan. Okay. Nggak mungkin lagi dipindahkan. Sudah rekonstruksi berarti? Bukan rekonstruksi. Jadi perkara kita ini kan negara sudah dibagi itu. Ada namanya Mahkamah Agung di tingkat pusat, ada namanya Pengadilan Tinggi di tingkat banding di provinsi, ada Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten. Sebelum nanti naik ke atas ya harus dibawa dulu di sidang. Polisinya siapa? Polres. Jaksanya siapa? Kejari. Hakimnya siapa ya? Hakim Pengadilan Negeri. Mau pindahkan ke Kupang, berarti dia statusnya harus banding. Harus Pengadilan Tinggi. Mau pindahkan ke Jakarta, statusnya harus kasasi. Itu ceritanya. Artinya biar pemirsa di rumah juga tahu bahwa kemungkinan ini kecil kalau misalnya kasus. Dan tidak ada kemungkinan itu, orang sudah dilimpahkan kok. Oke. Sekarang begini, memindahkan itu kemana saja? Memang polisi di Jakarta, polisi di Kupang, polisi di Maumere beda. Polisinya sama kok, bukunya sama, kewenangannya sama. Tidak ada yang berbeda. Makanya saya bilang kalau kita pun paksa bawa kasus nggak ada guna, karena memang nggak akan bisa dipindahkan. Saya menyebutnya ya kalau tidak ada ini, kita biar clear ya, kita tidak bisa memaksakan penanganan perkara pidana hanya karena kita menganggap yang di bawah tidak bisa kerja, lalu kita pindahkan ke atas. Nggak bisa dengan cara berpikir itu. Itu sih. Berdasarkan seluruh penjelasan yang sudah disampaikan tadi, saya mungkin ingin dengar terakhir, kira-kira rekomendasi yang perlu disampaikan kepada penyidik kita di daerah, di Maumere, terkait dengan keseluruhan kasus ini seperti apa dari Bang Eman sendiri? Dari tadi saya kan bicara sebagai seorang praktisi hukum ya. Perspektif saya murni hukum, tidak ada tendensi. Makanya saya tidak mau melibatkan emosi, marah, karena ini kan sebuah telah yuridis terhadap sebuah kejadian. Jadi memang harus pakai pendekatan hukum. Saya kira memang dalam perkara ini rakyat, korban itu berhak marah. Karena kemarahan itu kalau kita ikuti dari kronologinya ini kan pertama lepasnya bapaknya pelaku anak ini dari rumah sakit. Kok bisa teledor begitu polisi? Dari situ mulai muncul dugaan kalau polisi nggak serius. Itu yang memicu menjadi bola salju yang bergulung makin besar. Akhirnya muncullah gerakan. Sampai terakhir bapak dengan kakeknya jadi tersangka. Itu. Tapi bisa jadi juga kadang-kadang kan dalam penyelidikan itu kan penyidik punya strategi.
Saya awalnya berpendapat waktu itu, jangan sampai bapak dengan kakeknya belum ditetapkan sebagai tersangka ini bagian dari strategi polisi untuk mengungkap motif dan hal yang lain. Karena kalau mereka sudah ditempatkan tersangka, ya maka putus mata rantai kejadian itu. Hanya 3 orang pelaku itu. Tapi kalau mereka belum, ya toh bapaknya mungkin berlele bebas, kakeknya berlele bebas, masuk itu polisi. Jadi kayak orang diperangkap. Saya awalnya berpikir begitu, tapi akhirnya menyimpulkan memang lamban. Orang berhak marah. Itu, ya ini harusnya menjadi pelajaran, terutama bagi Polres Sika yang menangani perkara ini saat ini. Ke depan tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian yang tidak perlu dan tidak penting yang memicu kemarahan. Bekerjalah secara profesional yang benar, apalagi ini pembunuhan. Maka semua sebelum pengungkapan tersangka secara keseluruhan, siapapun yang didapat, ditangkap, diminta keterangan harus dijaga benar, karena itu bagian dari upaya penyelidikan yang benar untuk menemukan dan mengungkap. Kalau saksi datang dikawal ke rumah sakit pun tiba-tiba kayak begitu hilang, saya kira memang polisi tidak serius di awal. Ya, itu komentar ya. Itu komentar. Tapi kemudian kalau rekomendasi dari Bang Eman sendiri bagaimana? Saya lihat perkara ini memang sekarang harus sudah mulai didorong ke jaksa. P19-nya di polisi tinggal nanti diperbaiki. Saya kira itu sifatnya administratif dan mungkin beberapa bukti-bukti tambahan yang perlu dilengkapi oleh polisi. Tapi di jaksa kalau boleh tuntutnya melampaui undang-undang pun boleh. Oh, itu boleh ya? Boleh. Boleh. Nanti kan tinggal hakim menilai. Bahkan di peradilan, di sidang pun saya berharap hakim untuk memenuhi rasa keadilan dari keluarga korban dan masyarakat boleh dong menuntut lebih dari apa yang ditentukan undang-undang. Kalau misalkan pakai undang-undang perlindungan anak cuma 3 tahun atau 5 tahun, ya mungkin hakim boleh lah. Dan kalau bisa dihukumnya setelah vonis ke Menteri Hukum dan HAM yang mengayomi lembaga pemasyarakatan, kita rekomendasikan untuk 3 terpidana nanti jangan ditahan di Flores, ditahan di Nusa Kambangan. Rekomendasinya ke sana. Ya, rekomendasinya ke sana. Oke. Supaya terpuaskan kemarahan masyarakatnya. Gitu. Karena kalau hanya dimau di ND mah biasa aja. Jadi cuma pindah tempat tidur aja itu. Tapi kalau di Nusa Kambangan biar dia tahu di sana. Ya kan? Ada rekomendasi lain Bang Eman? Saya lihat gini ya teman-teman. Saya beberapa hari ini kan saya di Kupang. Ada kepikiran duka saya begini. Dalam suasana duka itu upaya kita untuk mengungkap kebenaran, iya kita setuju. Tapi kan ada lembaga yang berwenang untuk mengerjakan itu. Boleh kita tidak percaya pada lembaga itu, sah, itu hak kita. Tapi mari kita pikirkan juga sisi lain dari keluarga korban. Saya berpikirnya begini, ini orang berduka. Iya. Kalau kita terus-terus membawa mereka kemana-mana, makin lama sembuh lukanya. Luka dan duka itu kan, ya toh, mungkin juga polisi perlu melakukan approach pendekatan. Pak Kapolres bila perlu datang ke rumah keluarga korban. Bertemu, ya toh, pendekatan supaya apa? Tidak, ya cara mengawal kerja polisi kan juga banyak. Polisi juga harus membuka diri untuk tidak kaku berdiri menunggu di kantor polisi, tapi melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada korban. Harapan saya sih teman-teman ini tolong mulai dipikirkan, kita bicara di tempat yang benar, supaya yang kita dapatkan sebagai jawaban juga dari tempat yang benar. Kalau kau tanya kemarin ke RDP, DPR mau ngapain? Itu orang marah dengan itu, seperti kita sedang marah tapi datang bertanya kepada orang yang hanya bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada guna. Itu. Kalau itu dibawa ke Komisi 3, paling Kapolresnya dipecat. Itu. Kasihan juga kan. Ya, kalau saya boleh berharap sebagai rekomendasi, Kapolres Sika beserta jajaran reskrimnya dalam waktu dekat datang ke keluarga korban, memberi santunan, atau makan bersama keluarga, menyampaikan belasungkawa. Saya kira itu juga bagian dari upaya kita untuk mempercepat luka dan duka keluarga korban. Itu bukan menghilangkan, tapi biarlah mereka
mulai rela berdamai ya, dengan berdamai dengan karena kalau terus dibawa kemana-mana sampai kapan? Kan ini ujungnya adalah pengadilan dan sidang, gitu. Kalau mau terus ungkap pembunuhan berencana, cuma satu cara. Kita yang bilang pembunuhan berencana bawa bukti, beri keterangan. Benar tidak itu bukti kita? Keterangan kita ada bukti nggak? Tapi kalau tidak, maka kita hanya bisa ngomong. Oke. Gitu. Saran saya cuma satu. Oke. Kalau mau bongkar ulang, itu pakai saintifis forensik. Tapi ya itu juga pertanyaan kenapa harus dipindahkan ke Polda ke Mabes. Jadi mungkin nggak perlu dipindahkan, diminta mungkin bahasanya, bukan kalimatnya, diminta penyidik itu dari Mabes. Diminta penyidik. Iya. Menangani itu. Iya, dengan tim forensik dari Mabes supaya lebih lengkap dan lebih menyeluruh. Mungkin itu bisa saya rekomendasikan. Oke. Kalau P19-nya bisa lama, bila perlu Kapolres Sika bilang kami nggak bisa lagi. Ini masyarakat kayaknya belum puas nih. Banyak hal yang mereka tanya dan kami juga nggak bisa jawab. Mungkin kita perlu minta bantuan kepada Kapolri untuk kirim tim forensik dari Jakarta untuk membantu penyelidikan. Mungkin bisa begitu. Oke. Siap, Bang Eman. Terakhir mungkin closing statement ya, sebelum kita menutup seluruh pembicaraan kita pada kesempatan ini. Ya, hukum pidana itu kan tentang perbuatan. Orang dihukum karena perbuatan. Kita nggak bisa berandai-andai karena mungkin begini, kenapa begitu, lalu kita hukum orang. Bukti, fakta itu yang akan menjadi alasan orang dihukum. Dan kita tidak boleh kaget nanti keterangan di BAP apa dalam persidangan apa. Karena yang pasti dipegang oleh hakim adalah fakta persidangan. Jadi saya kira bolehlah kita berpendapat. Namanya orang berpendapat boleh dong. Mau nulis apa boleh. Tetapi kalau pendapat kita itu tidak membantu proses hukum, saya kira kita hanya memperlama duka dan luka keluarga korban. Pemirsa, kita sudah mendengar bersama penjelasan dari Bang Eman soal perspektif hukum dalam kasus yang diderita oleh adik Noni yang pada tanggal 23 kemarin meninggal dunia secara sadis. Kita punya harapan besar supaya penyidik di Kabupaten Sika, dalam hal ini Kepolisian Resor Sika, bisa segera menindak kasus ini secara transparan mungkin. Dan kita berharap agar rasa keadilan itu tercipta dan adik kita Noni beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan atau ketabahan. Sekian dan terima kasih.